Hey, cantik. Cantik iya. Cantik banget, cantik banget. Cantik. Banget cantik. Spektakuler. Muka baru. Baru. Siti Badriah. Kuiran aja ini. Jadi tidak seimbang, tidak Tidak seimbang. seimbang. Berat sebelah loh. Udah Sibat, seimbang ya. dong. apa sih pertimbangannya lu melakukan OP itu? Enggak Awalnya apa sebenarnya. dulu sih? Muka dulu. Enggak, aku kan tadinya emang ke Korea kan. Nah, terus pas ke Korea itu iseng-iseng tadinya berawal dari iseng-iseng. Kenapa kita karena kan banyak teman-teman artis yang perawatan di Korea. Ya. Aku bilang sama Chris, "Saya kenapa kita nggak perawatan aja yuk di Korea sekalian gitu. Daripada nggak ngapa-ngapain, cuma jalan-jalan doang kan pulang nggak jadi apa-apa gitu." Jadi aku yang ngusulin Harus bawa sama oleh-oleh. harus bawa oleh-oleh. Terus? Jadi aku ngusulin sama Chris, gimana kalau kita perawatan? Akhirnya aku ke rumah sakitnya. Aku tadinya mau perawatan cuma stem cell, fat graft gitu-gitu doang. Awalnya. Stem cell, fat graft tuh yang itu apa lemak. Pindahin Lemak, lemak. mindahin lemak. Jadi aku isi di bawah mata, di pipi kan pipi aku cemong teh kan. Iya. Gitu kan. Sekarang lebih cabai. Berisi gitu, sama jidad. Ya jidatnya tuh kenapa sih dijenong-jenongin zaman sekarang ya? Kan biar muda. Ih kamu mah. Iya. Emang iya. Ntar takut kebanting sama lohan tau gak sih itu kalau jenong. Nggak, tapi bener ya, diisiin sini ya? Bukan diisi pakai lemak tapi. Iya, tapi di jidat. Di jidat. Biar bulat gitu. Biar bulet. Awal-awal sih bagus banget, jenongnya berasa pisan jadi aku cantik sekali, tapi sekarang udah turun. Iya, katanya kalau kita sering olahraga juga dia jadi Iya, cepet menyusut. Oh gitu. Menyusut. Iya. Itu kapan sih dilakukannya tuh? Aduh lupa lagi kapan ya? Bulan kemarin lah kayaknya bulan. Tapi kok sudah sempurna? Iya. Kamera aing ka dieu, ieu ka dieu. Tuh aing ka dieu deui. Masih daek na. Nyambung gitu. Segala Oke, sisi bisa. awalnya buat itu saja. Ya. Tiba-tiba, Tiba-tiba aku ketemu sama dokter Kim yang ada di sana. Terus itu saudara gue tuh, Kim. Kim. Di depan hak. Jadi aku ketemu sama dokter Kim, dokter bilang katanya mau nggak di mami surgery katanya gitu. Mami surgery. Mami surgery namanya. Jadi mami surgery itu kan buat orang-orang yang udah punya anak, memang ya tanah ngandui gitu udah turun, gitu khusus untuk ibu-ibu yang udah turun. Jadi di lifting, di lifting TA jadi di gitu kan, di lifting. Jadi kembali seperti remaja Moncodot, lagi. gitu. Moncodot. Jadi dia sekarang fierce gitu, nge-fierce gitu tuh. Kan awal tuh gini gitu Awal kan halus, aing gitu. sarangkeun, Sekarang- lama-lama sekarang, bangkit. oh, Gitu. lebih tegang. Itu pas dokter saranin, lu pikir-pikir dulu ngobrol sama suami dulu atau gaskeun atau gimana? Pikir-pikir dulu tapi kayak sayang, ini aku disuruh dokter Kim ini buat lifting gimana nih katanya. Oh ya udah sayang, dia yang tahu kan isinya kan. Kan dia yang tahu isinya, dia yang merasakan jadi oh ya udah, dia yang setuju. Jadi Emang sama gilanya juga istilahnya dianya nekat juga ya dianya. jadi kata dia ya udah nggak apa-apa sayang gitu. Aku berkali-kali nanya sama dokternya ini sakit gak dok? Aku takut sakit dok. Aku takut nggak bisa ngapa-ngapain karena pas ke Korea itu nggak bawa suster, cuma aku, Sharena sama Chris. Ya, Jadi ya. aku takutnya pas lagi sakit-sakitnya Aing nggak bisa ngapa-ngapain Ya, ya. kan Ya, gitu. harus Enggak tenang aja. Ya pakai bahasa Koreanya kan ada Ngerti, lu ngerti. translate. Translate. Terus Enggak, pemulihannya berapa lama itu? seminggu dah. Cepet banget ya? Seminggu pas udah copot jahitan aku udah ngapa-ngapain aja. Itu- Sebenarnya pas abis operasinya juga aku udah bisa ngapa-ngapain aja, udah bisa jalan-jalan, nggak sakit sama sekali alhamdulillah. Oke, tapi ada perubahan nggak? Maksudnya ada, maksudnya dari pede jadi lebih pede mungkin ya. Terus kayak oleng atau gimana gitu? Keseimbangan gitu? Iya. Nggak ada sih ya, nggak ada. Cuma ya pas awal-awal sih, pas awal-awal habis dioperasi kan karena mukanya kan bara rengep teh ya, habis diituin si lemak. Jadi aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ngeliat orang tuh gini nih, gitu. Karena ininya tuh gede pisan. Tapi VT lu tadi bagus banget loh. Bagus itu ya. Seru, seru, Iya, seru jadi liatnya tuh. Iya, begitu lu muka gue Yahya kayak gimana? setan. Iya. Itu kak kemarin abis berapa sih? Soalnya Irfan mau katanya. Karena udah tangan tegak gitu. Tangan tegak lagi. Biar lebih tegak. Udah gini lagi. Iya, iya. Iya. Habis berapa? Ayalah segitulah pokoknya. Maaf, pertanyaan. Endorse atau tidak? Setengah. 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 Dan Jadi setengah aku pun tetap mahal kan?
Lumayan. Ya kan? Jadi setengah endorse setengah bayar kan? Toh. Lu gitu juga. Hidung. Dari berapa sampai berapa? Ratusan juta. Ya segitu. Setengahnya tuh. Wow. Segitu. Iya, tapi worth it lah ya kan jadi makin disayang. Mencodot, iya. Yang penting makan Iya. mencodot. Dia mempercantik diri, worth it jadi disayang suami. Iya. Kamu. Sia-sia ya. Berarti sia-sia dong ya. Tapi lihat, kalau ngeliat gitu tuh bengep kayak KDRT. Bener. Itu Ya kayak aku nggak ampun. bisa melek, kita melek gini. Iya. Nggak boleh mandi dulu. Itu bagus kan jenong gitu, bagus gitu. Sekarang mah udah turun. Enggak, oke lah, oke. Oke, iya emang oke. Puas lah ya sama hasilnya ya. Puas, alhamdulillah puas banget. Tapi ini tuh harus balik lagi sebenarnya. A. Setelah 6 bulan aku harus balik lagi untuk fee transfer lagi. Bayar lagi? Iya. Biasa balik lagi, nanti dadakan lagi mau Tambah nambah lagi. Katanya suka ketagihan tahu. Apalagi ya? Jangan nanya ke gua. Hidung. Hidung alhamdulillah dari sananya udah begini kan. Jadi aku mau operasi aja sayang banget. Bibir. Kan filler. Orang mengaku filler. Oh iya. Coba. Berarti apa aja nih ini? Apa aja nih? Di sana, di sini kan. Bicara-bicara Dekat banget. kayak mau operasi. Pasrah saya tambah. Jadi apa aja. Yang baru tuh apa aja? Yang baru ini. Dahi forehead. Iya, tah. Iya, terus iya. Manya itu kudu orang bulu dan. Bibir enggak, bibir udah lama. Malah dagu aku yang tadinya filler dihilangin. Oh bisa ya? Dihilangin. Disudut. Tadi dulu kenapa gitu musiknya? Kenapa Oi? jadi setan? Mau dioperasi juga ya? Terus itu mana kurang bulu dan. Pas bulat ini. Kotak aja, kotak. Iya, tah gitu. Oh gitu. Tidak itu ya, kotak aja deh. Kotak, ya udah kotak gitulah. Udah cukup atau mau nambah lagi? Lah, sebenarnya kalau untuk fat transfer itu kan harus balik lagi dan aku kayaknya kalau untuk jidat aku mau fat lagi. Kalau untuk jidat ya, tapi kalau untuk pipi kayaknya enggak. Oh gitu. Telepon suami lu dong. Ya video call. Gawe lagi kerja. Jam segini kerja apaan? Lagi live dia. Oh iya. Oh. Jadi Ya. nggak bisa ditelepon, padahal kita mau tahu loh. Kan Tahu. Kasibat udah puas, suami puas enggak? Oh selalu biasa aja usah jadi gitu-gitu. Puas kayaknya sama dia deh. Orang dia menikmatinya. Muka aku maksudnya dia pandangin. Terus gitu. Terus dia juga bilang katanya kamu lebih muda sekarang. Coba dulu aja Kak, siapa tahu diangkat Kak. Coba telepon aja dulu. Emang bisa dia? Coba aja dulu. Kalau nggak diangkat ya udah nggak usah. Coba HP. Dut, handphone. HP. Ndut. Tapi kalau kesana akan ada perubahan lainnya kan. Kalau tadi mah kan penyempurnaan. Yang lainnya jadi ketagihan pengen apa gitu. Udah depan, misal belakang atau apa. Kayaknya mah kalau untuk yang lainnya mah nggak dulu ya. Cukup aja ya. Anak-anak gimana anak-anak? Ya soalnya kan katanya nyampe sana lanjut liburan ya. Iya liburan. Kayaknya sih aku mau potong lambung, Jangan, potong buat apa? perut, potong perut, Tamitak. tamitak. Karena Ya. kan aku udah minum obat diet dari brand aku sendiri kan dari Glogos kan. Jadi dia biar ini aku udah kondoy-kondoy gitu. Jadi aku kayak mau potong, tapi nggak tahu kapan ya kalau itu. Aduh. Gak bisa tuh. Oh, benar. Tuh. Oh iya benar. Tuh kan gawat suami gue. Cina. Iya. Maaf ya, ini mewakili nih. Mewakili kualitas ASI nggak sih sebetulnya? Sebenarnya katanya sih nggak terganggu si asinya teh. Tapi kan aku emang pas udah pengen mami surgery ini kan emang udah nggak asian lagi. Udah nggak asi. Nanti next kalau punya anak lagi, Nggak dong, kan udah. emang udah Udah. cukup. Udah syutup. Kalau misal tiba-tiba, emang udah selesai beneran? Ya kan tetap bisa Cina kalau misalkan Allah kasih begitu aja ya mau nggak mau kan harus mau kan gitu. Iya. Ya itu juga masih tetap bisa memproduksi ASI. Oh oke. Tapi kalau Tamita katanya nggak bisa nambah lagi ya. Kayaknya. Iya. Oh gitu, kalau dilakukan. Kalau potong tatamitas. tahu sih. Oh iya. Yaudah pokoknya apapun yang terbaik lah yang bikin kamu happy ya. Makin Tapi cantik. mau berkarir lagi kapan? Orang-orang tuh udah kangen. Abis lebaran baru mau bikin video klip. Beneran? Materi singlenya udah ada? Udah ada dari lama, dari sebelum bunting.
sebenarnya. Jadi pas itu ke apa namanya ke pending karena lahiran juga. Jadi nanti habis lebaran baru diambil. Akhirnya Siti Badriah akan kembali lagi. Tapi nggak nyanyi lagi tuh ada ini nggak sih hubungannya sama video ini nih? Yang mana? Ini nih. Coba. Posesif banget anak lu. Ih banget, Cemburu. Jadi lu tuh gak boleh deket-deket gak begini. Nggak boleh mesra-mesraan sama Chris gitu. Terus pokoknya kalau aku deket gini dikit, peluk dikit gitu. Atau Chris baru pulang kerja atau sholat Jumat, kan aku salim gitu kan, cium kening gitu, pelukan, langsung diem. Hah? Bohongan lu. Sumpah. Segitunya? Sumpah, segitunya dia, secemburuannya itu. Tapi emang kan katanya anak pertama, apalagi perempuan tuh cinta pertama itu adalah bapaknya. Tapi segitunya banget. Segitunya banget. Lu gitu gak dulu sama bokap? Iya, aku inget banget aku pernah bilang sama bapak, karena bapak manggil emak sayang gitu. Aku sayang, gak ada sayang gitu, tapi pakai bahasa Sunda. Naon sih sayang gitu, aku inget banget itu. Dan aku pun raga ini tuh ke Sarena, mami juga dulu kayak gini nah, mami bilang kalau mbah waktu itu bilang sama emak sayang, mami marah gitu, aku selalu bilang gitu dulu. Tapi emang ya waktu kesini aja memang mirip banget sama Kak Sibat ya, sampai goyang yang gimana gini Oh gitu iya, ya. engkol gitu. Ya dan di sini pun dia nempel banget kan, biasanya sama bapak tuh ada canggung, ini mah beneran nempel banget ya. Pisan. Senempel itu berarti dia daddy banget ya, sosok daddy banget. Lady banget. Nah, udah seseorang datang nih. Siapa sih? Apakah itu surprise buat aku? Ya, ini surprise buat kamu Ya ya. ampun. Kemana ini kok Ini legal loh, ini legal loh. Kalau jalannya kan bisa ke sini. Kan ada Bilangin di dong. sini. Bawa apa sih Mana repot-repot? aja sih? Ya Allah, Ya apa Allah, kabar? kamu sehat ya? Alhamdulillah. Aku selalu ngeliat kamu di layar tancep ya. Layar kaca. Layar kaca. Tapi ini ada sesuatu hal. Itu kabel. Bawa apa sih? Kok bisa ada? Kabelnya itu. Pasti apa penasaran nih? Saya bawa ini mengingatkan juga sama seseorang. Tapi kamu jangan. Apa sih? Oh. Siapa ini? Oh kayak bukan emak gue. Iya. Padahal dari foto itu loh. Kami, Oh, beda. saya Iya. juga pribadi turut berbelasungkawa Makasih. atas meninggalnya ibunya Siti Badriah pada 3 Desember 2025 di usia 63. Mohon maaf juga kita waktu itu nggak bisa datang, tapi aku lihat berita waktu itu mau WA kamu tapi ya kontak aku udah nggak ada, tapi aku doa kok. Doa aku selalu buat orang tua, karena kehilangan orang tua tuh mau udah sehari, mau setahun, 10 tahun rasanya itu pasti sama. Kemarin ya. Sabar ya. Saat Pasti itu kamu mama tuh lagi ada udah di mana bahagia sih? di sana. Ada di rumah, lagi tidur. Terus aku ditelepon. Di WhatsApp sebelumnya, terus aku nggak angkat-angkat karena aku tidur. Itu jam 5 kalau nggak salah. Terus aku banyak banget telepon masuk, aku angkat, emak ternyata udah di rumah sakit. Semua udah di rumah sakit tuh aku masih ngerasa kayak ini bohongan gitu, emak nggak bakal kenapa-napa karena emak tuh sering banget masuk rumah sakit karena gara-gara dia tuh kadang-kadang suka migrain gitu, masuk rumah sakit, diinfus doang, terus habis itu pulang. Aku ngerasa kayak, iya ntar kesana, aku tuh masih kayak gitu loh, kayak masih bercanda gitu, iya ntar kesana. Terus aku pelan-pelanin gitu, ngapa-ngapain tuh, kayak nggak aman. Karena dipikir nggak sedarurat itu. Iya, terus abis gitu nggak tahu kenapa yang tadinya aku nggak mau mandi, tiba-tiba aku yang mau mandi deh, aku mau kesana aja, aku mau pergi aja berangkat. Terus akhirnya baru aku turun, aku udah bilang Chris, emak lagi di rumah sakit, emak lagi sakit, aku turun. Tadinya aku hari itu mau nganterin Sarana sekolah kan. Terus aku turun masuk mobil, yang tadi aku pakai celana tuh rapi banget, celana aku tuh rapi, celana panjang, udah bener nggak ada yang sobek sama sekali. Dan itu susah banget untuk sobek sebenarnya. Terus pas nyampe mobil, tiba-tiba celana aku ternyata udah sobek dari sini sampai sini. Hah? Tiba-tiba Pas dipakai. Nggak ada apa-apa, nggak sobek. Kan kalau celana sobek dari sini ke sini mah pas dipakai kerasa tuh. Iya, Ini tuh longgar enggak. gitu. Ini kan Sadar pas di mobil. pas di mobil
pas aku begini ternyata udah sampai sini nih, sampai sini bener-bener sampai sini. Terus aku kayak ini ada apa ya, kok ini aku sobek banget nih, ada apa, aku bilang gitu. Terus akhirnya dari situ aku langsung bilang sama asisten aku, ya buruan kita pulang, kita ke emak. Akhirnya kita ke emak. Udah mulai nggak enak tuh perasaan. Udah mulai nggak enak. Tapi masih bercanda-canda dalam mobil. Ma, jangan kayak gitu tuh, Ma. Neng mau ke Korea, apaan sih, sembuh. Aku bilang gitu. Tapi ngomong sendiri gitu. Sembuh dong, Ma. Neng mau ke Korea, Neng mau jalan-jalan, jangan kayak gitu. Aku bilang gitu. Terus akhirnya habis gitu, ya nggak lama kita udah di tol. Aku dikabarin sama keponakan aku kalau itu emak kritis. Ya, terus? Ini emak kalau di pacu jantung lewat dari 10 menit, dokter suruh ngiklasin aja. Ya Allah. Kayak gitu. Terus Terus? kayak Lu masih di jalan tuh? aku masih di jalan, terus kayak ya udah pacu aja. Iya, minta persetujuan ante. Emangnya anaknya gua doang, kan anaknya banyak. Udah tunggu. Bilang gitu. Udah pacu aja, nggak apa-apa. Gitu. Tapi tuh nanti tulangnya pada patah. Ya Allah. Udah yang penting selamat dulu aja. Yang digini, udah penting selamat dulu aja. Nggak lama pas abis kabar kayak gitu, dikabarin sama ponakan aku kayak Tema udah nggak ada, katanya gitu. Dan lu belum nyampe? Aku belum nyampe. Nyampe rumah sakit tuh aku kayak pengen bangunin emak. Ini saya bohong, aku manggil emak tapi emang nggak bangun. Ya Allah. Udah aku udah ngeliat emak bibirnya udah pucat, kupingnya udah layu gitu kayak ini bukan emak, aku bilang gitu. Itu mah Aku nggak mau beda berapa bahas menit ini. doang. Beda berapa menit doang dari datang dong. Ini beda dari beberapa menit doang. Sabar ya. Jadi saya ada perasaan nyesel kenapa nggak buru-buru pergi gitu ya? Ya. Ada perasaan gitu nggak? Aku ada perasaan kenapa nggak buru-buru iya. Terus kenapa pas kan emak tuh ngehubungin aku tuh kalau minta uang kan, Neng minta uang itu aku transfer. Biasa-biasa tuh nggak ada basa-basi yang Neng apa kabar gitu-gitu, nggak ada gitu. Habis transfer tuh udah. Tapi akhirnya gini tuh kayak emang ngucapin makasih ya Neng, semoga berkah katanya gitu. Terus aku tuh nggak pernah yang iya Ma, sama-sama atau apa gitu, cuma iya Ma, gitu doang. Aku cuma balas gitu, itu tuh aku yang bikin aku nyesel. Kenapa aku nggak sedekat itu pas Ma udah di akhir-akhir? Kenapa aku tuh kemarin cuek-cuek aja gitu? Karena biasanya Ma nggak pernah kayak gitu. Iya. Kayak lagi pengen ngobrol banyak gitu kali ya. Kayak iya Ma kayak gitu. Ketemu terakhir kapan itu? Belum lama. Ada pertemuan tapi. Ada. Apalagi tuh mama itu kan sosok yang benar-benar dampingin kakak terus ya dari mulai awal karir ya. Iya. Iya. Sabar banget tahu. Ya. Jujur sampai sekarang aku nggak berani ngeliat Toto Ma. Kamu Pergi, doain. tinggal didoakan. Karena doa dari anak itu yang melapangkan kuburnya, Insya Allah, iya. yang menerangi di sana. Jangan lupa doain terus. Mau sehari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, bahkan 50 tahun kita kehilangan orang tua tuh Ya. rasanya. Raffi Bapak berapa tahun yang lalu? Waktu itu aku meninggal, papa pokoknya usia 15 atau 16 aja. Berarti sudah 20 tahun. Udah 20 tahun. Kira-kira udah lebih. 20 tahun, kira-kira 16 tahun atau 15 saya agak lupa, 16 kayaknya ini. Itu berarti kan sekarang udah 2026, kira-kira sudah 20 tahun 20 tahunan. kehilangan almarhum papa. Kemarin aja aku kan ke Subang. Baru lagi turun panggung, tuh ada fans gitu. Dia ngasih lihat foto aku sama papa aku aja, aku ngeliat gitu aja kayak masih, ya Allah, wah itu aja masih, Iya. sabar ya. Kita doain terus almarhum. Oke, tapi kan hidup harus tetap berjalan. Karena ini perpisahan sebentar saja, ada pertemuan nanti di akhirat, insya Allah. Ya, baik-baik semuanya ya. Doain ya, doain almarhum. Iya. Selalu. Karena kita setelah ini juga akan kedatangan wanita cantik lainnya. Ini istri dari mendiang Glenn Fredly.
Tetap di sini di FYP For Your Life. Bye. Cantik banget. Apa kabar? Ya Allah gitu banget. Ya kan nggak apa-apa dong, namanya juga kalau wanita cantik hadir ya kita harus hargain. Sampai sesungkem itu. Iya. Ya Allah, ya Allah. Tadi Arab kayak gini tapi matanya melotot. Sama Gewa. Iya. Gimana? Gewa mana anaknya? Gewa lagi di rumah, Salam lagi ya. lagi nggak enak badan dia. Gak enak badan, aku gak enak hati. Oh, lihat yang cantik-cantik gak enak hati. Yang gak enak hati kalau dia sendirian terus gak ada yang menemani. Ala-ala. Ya terus lu ngapain, lu ngapain? Enggak, aku hanya mau bicara itu aja. Ya. To the point deh. Apa tuh kan? Ih, rumpi deh. Gue basa-basi dulu deh. Di mana-mana ketemu orang tuh. Basa-basinya udah lu Oh iya, bagiannya. saya udah basa-basi. Nah, lu turun langsung deh. Emang bener baru operasi lagi? Ya Allah, langsung begitu. Orang bener-bener. Jangan gitu. Apa? Gini, itu tadi aku kan mau ngasih tisu ceritanya. Terus? Aku pikir ini takut di Zoom ada kotoran. Ternyata masih ada jahitan. Masih ada jahitannya. Hah? Tuh masih ada benangnya di dalam. iya benar. Itu Ini baru banget. Operasi, Baru banget. operasi zebra? Bukan. Operasi ketupat. Oh sorry. Bukan. Ini masih ada jahitannya di dalam. Baru 2 minggu. Mbak Zita tuh baik Iya, hati takutnya ada korong. Ya, ada gitu. Ini tisu gitu. Teteh Cina ada ini tisu, bisi ayah korong gitu. Iya. Padahal itu bakal jahitan. Baru 2 minggu itu. Baru 2 minggu. Fresh ini teh. Fresh. Ntar maaf kalau 2 minggu gitu kalau kita gini, ya Jadi bengkok Ya enggak atuh. langsung jadi bengkok. Jadi ini operasi ke Ini operasi keempat. Di mana sini sih ada- operasinya, di Jakarta atau di luar negeri? Nah, semua yang di sini tuh di Jakarta. Nah, kalau yang ini di luar negeri baru. Di mana? Ya di situ pokoknya. Ya di mana? Di mana kasih tahu atuh. Thailand, Teh. Korea. Vietnam Enggak. biasanya antara Nah, tiga. kalau ini Jakarta, ini di Thailand gitu. Oh Thailand. Kita habis ke Shanghai kemarin ya. Iya. Pi. Ya. Yuk, abis dari Shanghai kita ke Thailand. Thailand. Ayo. Oke. Coba kita lihat dulu ya. Ini yang sebelum operasi udah cantik. Iya, ini, muka asli lah gitu. Oke, di operasi pertama apa yang dirubah? Hidung aja sih semua. Aku buletin izin Iya, ya. boleh. Hidung. Ya Allah, sampai dibuletin lah sama si Irfan. Ya kan? Operasi 1. Kenapa ada abis operasi 1 hidung terus ke operasi 2 apa lagi? Nah, yang ini kan bolongannya Nggak Kecil simetris. sebelah. Iya, besar sebelah, kecil sebelah. Kok bisa? Gitu. Kok bisa? Nggak tahu, atuh dokternya. Kok bisa ya bolongannya besar sebelah gitu ya? Bolongannya ya? Oke, akhirnya di itu. Nah, tapi miring juga, nih, hidungnya miring ke sebelah kiri. Sorry. Dulu tuh operasi pertama tuh karena apa? Karena filler. Karena filler, Aduh. terus ditanam benang, jadinya kan aku sering. Tanam tuh palawija, jagung, tanam benang. Bagaimana sih? Iya, terus sering tanning kan. Jadi si fillernya itu meleleh gitu loh. Lu tanning buat apaan sih? Kan biar bagus Eksotis. Oh, iya, eksotis. kulitnya. Iya, iya, biar eksotis. Akhirnya Sunda banget. iya kita sudah semua itu Iya. tadi. Oke, akhirnya diperbaiki. diperbaiki. Tapi kurang sebenarnya karena membuat hidungnya lubangnya gede sebelah. Gede sebelah, terus miring. Terus akhirnya gede sebelah satu dilubangin lagi gitu, Ya digituin lagi. enggak atuh, Ya gimana kan saya nggak ngerti. Akhirnya Saya nggak ngerti operasi. operasi kedua. Operasi kedua, bolongannya bener, tapi tetap miring ke kiri, Batangnya. gitu Oke. batangnya. Ininya. Iya. Terus operasi lagi. Operasi Ini lagi. di tempat yang sama semuanya. Enggak beda. Di tempat Beda-beda? yang berbeda, iya. Akhirnya dioperasi lagi. Dioperasi lagi, miring lagi. Miring lagi tetap, gitu. Oh, berarti revisi, Oh ya, revisi. hidungnya revisi. pun Iya, masih ini lebih kecil, lebih gede ya. Betul, gitu. Kenapa gitu gue? Ya udahlah. Akhirnya Ya akhirnya sekarang udah bagus. memutuskan ya udahlah ke Thailand aja gitu karena ngelihat hasilnya juga di Thailand bagus-bagus gitu. Dan yang sekarang sempurna nih. Iya, alhamdulillah. Tapi Bener-bener. masih bengkak. Ya, gue lihat hidungnya. Ini banget ya, segitiga banget ya. Iya, Iya. gitu. Udah lurus lah sekarang mah. Lubang hidungnya udah seimbang. Udah seimbang. Diapain itu tuh? Diapain? Atuh Nggak tahu ya. dibenerin Wemer. Di gitu-gitu lu. Nah, aku Iya. nanya kemarin ke Thailand. Sama siapa sih ke Thailandnya? Ke Thailandnya sama Gewa. Nggak mau Kenapa nanya-nanya gitu Ya kan sih? maksudnya ada mah bodyguard atau Ya, asisten. pengen tahu banget gitu. Ya iya dong pengen.
Sama siapa sih emang? Tuh kan lu juga pengen tahu kan, nanya juga pengen tahu kan. Nanya kan kita nanya. Semua samanya. Sama Gewa. Bener berdua aja. Berempat. Hah, siapa tuh? Sama tetehnya Gewa sama asistennya aku gitu. Oh, sama tetehnya Gewa, sama asisten. Sama asistennya aku. Itu kan mahal banget ratusan juta kan ya? Iya, tapi kerja sama kok. Oh, ada kerjasama tuh gimana Iya, sih? kerja sama. Jadi ditawarin untuk kerja sama endorsean lah gitu. Oh, kalau kamu juga ditawarin kemarin kerja Rodi ya, kalau nggak salah, bener nggak sih? Kerja paksa, kerja paksa. Tuh. Tapi sekarang sudah puas atau ada aja pengen lagi? Udah puas sih, udah cukup lah. Iya, tapi aku Nggak memandang usah. bagus cantik tau. Kamu Iya. udah kecantik teh. Makasih, Semakin cantik. alhamdulillah. Kalau itu ratusan juta berarti ini habis berapa? Ratusan juta. juta. Wah, miliaran ya. Miliaran tuh jadinya. Nah kalau yang ini memang bayar sendiri, cuman nggak tahu ya kalau diakumulasiin berapa. Giliran bayar sendiri kieu. Iya gitu, giliran ini kerja. Itu bener sama- katanya kalau udah maafnya dari operasi semua itu udah bisa lah ya lunasin rumah, bener gak sih? Atau cicil atau Ya, DP bisa cicil? jadi, bisa jadi. Wow, berarti fantastik lu mahal Iya loh. bener-bener. Tapi dengan gini bisa menghasilkan rumah juga mungkin. Ya Ya iyalah. alhamdulillah. Tapi ada artikel nih. Kita buka artikel dulu ya. Boleh, Yuk, boleh. yuk, ini artikel. Kalau oh iya kita Artikel dulu. Dituding. Foya-foya habiskan warisan Glenn Fredly demi oplas hidung di Thailand. Mutia Ayu beri jawaban menohok. Ini ada orang-orang ngomong katanya, aduh itu pasti maaf ya dari hartanya peninggalan Glenn Fredly malah dibikin foya-foya operasi plastik. Gitu. Kalau aku mah menanggapinya ya udah senyum aja. senyumnya gimana? Tapi di luar itu ya. Senyumnya gimana? Senyumnya gimana? Lihat tuh. Ya kan katanya senyum dulu, ya kan gimana senyumnya aku pengen tahu. Iya maksudnya ya udahlah kan orang nggak tahu juga anyway. Toh juga ini kan kerja sama gitu kan. Terus siapa juga yang mau ditinggalin sama Iya, bener. pasangan hidup ya gitu. Mengenai warisan yaitu sudah jadi haknya aku dan Gewa gitu. Ya. Mau digimanakan lagi gitu. So, Mau diapain pun itu iya, sudah haknya. betul. Yang penting kan jangan pakai uang suami orang aja gitu kan. Betul, itu kan betul. suami Itu. sendiri. Itu gitu. jawaban menohok itu. Iya Kan gitu. ini juga pakai uang suami yang Iya, sudah tiada. betul. Iya. Tapi andaikan Glenn Ada. Fredly masih ada pun pasti mensupport juga ya. Nggak apa-apa ya. Pasti, Yang pasti penting kan seneng, support. yang penting istri cantik, yang Iya. apa-apa. Dan ini dilakukan juga setelah kepergian mendiang Glenn Fredly juga semuanya. Ini sebelum Oh, masih ada beliau? Iya masih ada beliau. Ini sesudah gitu. Nah, kan sekarang udah cantik, udah siap buka hati belum sih Kak? Aduh buka hati. Buka hati Jos, hei kenapa kamu kalau nonton dangdut sukanya bilang buka hati Jos. Buka siting. Saya kan nanya, Iya, tapi kan iya, buka iya. dikit-dikit, hati kan kita udah buka dikit-dikit. Itu udah berapa tahun ya? Mau 6 tahun. Udah 6 tahun? Iya, mau 6 April ini 6 tahun. Maaf ya kayak baru kemarin ya? Iya, nggak berasa banget. berasa Pokoknya ya. seumuran sama Gewa deh. Oh, Gewa, iya, bener. Gewa tahun ini, bulan ini dia mau 6 tahun. Berarti gitu. benar-benar 6 tahun, 6 almarhum tahun. meninggalkan kita semua. Iya. Bulan ini juga ada yang mau ulang tahun nih tanggal 17. Bentar lagi. Masih bingung Oh, nih. Raffi, Aduh Raffi masih ya. bingung hadiahnya apa. Iya. Kalau ulang tahunnya kapan? Aku April. Oh deket Aries. ya, deket ya. Februari Kak. Oh kita deketin aja. Iya, kita deketin aja lah. Ayo kita kesana yuk. Yaudah, yuk. Ayo. Ini dia ruang operasi. Aku di mana? Di sini. Ini ruang operasi ya, ini semua pasiennya Aduh. ada di sini ya. Ini ada green flag atau red Red flag. flag. Gimana permainannya Mesita? Jadi nanti di sini ada pertanyaan atau pernyataan. Nah, kalau misalnya Kakak setuju, Green angkat flag. green flag. Kalau tidak red flag. gitu. Karena lu juga OP juga, ayo ikutan. Oh iya, lu juga. Kamu OP. Kan udah lama, Ayo. ikutan juga nih. Hidungnya juga operasi plastik? Iya. Oh yaudah kamu ikut. Gak apa-apa lah. Surgery, namanya kita bilang Oke. plastic surgery. Iya. Plastic. Tas dulu, soalnya dulu. sekarang tuh ini Kak, cewek Ah. itu tuh harus cantik. Ya iyalah. Karena kalau cewek udah nggak jos, cowok-cowok suka pada melengos. Oh, tapi memang dari sini tiga-tiga manis semuanya. Tapi sayangnya pemanis buatan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting hatinya jangan buatan. Iya benar. Tapi kan kita ini hanya buatan Allah Subhanahu wa taala. Mumpun lagi cantik-cantiknya kita berdiri aja yuk. Oke, coba ya kita bacakan ya. Green flag atau red flag. Operasi plastik merupakan bentuk cinta kepada diri sendiri setelah diselingkuhi pasangan. 1, 2, 3. Ah,
Berarti kamu merasa nggak perlu operasi karena diselingkuhin atau nggak perlu ya? Ya Nggak begitu perlu, pun nih. nggak Berarti kamu Emang lu Beda gimana? sendiri ya aku. ini berarti kamu melakukan operasi itu setelah kejadian nyata kamu diselingkuhi. Iya betul. Oh, berarti dia benar kejadian nyata. Supaya mantan menyesal. Menyesal, iya, sama apresiasi diri gitu. Kalau diselingkuhin itu kan kita jadi menyalahi diri sendiri. Kita kurangnya apa. Kalau sekarang nggak ada, kelebihan aku banyak. Widih. Walaupun operasi ya. Oke. Tapi kalau ini nggak perlu, itu emang buat diri sendiri. Ya. Bahkan disupport oleh suami ya. Lanjut. Identitas diri ditentukan dengan penampilan terbaik. Sekalipun harus mengubah wajah yang asli. Satu. Susah banget ya ini kalimatnya kayak judul Jadi skripsi ya, bener jadi ya. merasa tuh nggak pede kalau penampilan kita tuh nggak terbaik. Jadi identitas diri, udahlah biar kita keren, kita rubah wajah kita. Kamu? Mana mengingiluan? Mana tengah arti kan? Kamu ngerti nggak sih? Nggak ngerti, coba jelasin. Lihat hijau-hijau, hijau. Nggak, hijau-hijau kalau ada bendera kuning lu begini juga lagi. Lu ngikut-ngikutin orang aja. Ini kan Tengah arti ya, lo nggak dua. Ya, ini kalimatnya agak kalimat tinggi semua ya. Mengejar versi ideal diri yang diimpikan demi kesenangan diri sendiri. 3, 2, 1. Yes. Gak ngerti juga. Kamu ngertinya apa? Lu ngerti? Ngerti. Iya. Sejujurnya gue juga kurang ngerti yang bahasa. Siapa sih yang bikin bahasa? Oke, mengubah fitur aplikasi wajah. Oh nggak ada Nggak ada aplikasi. aplikasinya. Nggak ada. Mengubah fitur wajah atau tubuh yang dianggap kurang proporsional agar selalu mendapatkan pujian. Asik. Nah, ayo Berarti Neng, Setidaknya lu ada teman. Lu aman. Aman. berarti Neng, Nggak, maksudnya selama tidak merugikan orang lain itu sah-sah aja buat orang. Apalagi kan aplikasi sekarang banyak. Jadi ya wajar-wajar aja gitu. Iya. Apalagi sekarang di zaman sosial media sah-sah aja buat aku. Gitu. Ivan Hakim tuh sering banget pakai aplikasi filter, bener-bener deh. Iya, udah lu biar gitu. Filter tinggi. Sah-sah aja. Sah deh, ya udah aku juga. Aduh, dia lihat aja gini. Kamu masih nggak ngerti juga, ini pertanyaannya. Lama banget ya aku hijau. Oke, Coba ya, lanjut ya. Melakukan oplas demi memenuhi tuntutan standar kecantikan di lingkungan. Teman-teman pada oplas, cantiknya seperti apa, biar selevel. Lu jangan ikut-ikut lagi ya. Ya sama. Oke, alasannya apa? Coba. Apa ya? Jadi Ikut-ikutan lu. emang Tengah arti sumpah ya udah aku red. Pi, gak usah dipikirin, Pi. Gak usah. Nggak, sebenarnya kamu juga nggak ngerti kan? aku ngerti perasaan kamu, Apa? tapi kamu nggak pernah ngerti perasaan aku. ini tuh karena kita red flag gara-gara ini kita melakukan itu untuk kepuasan sendiri kan. Iya bener. Betul. Ya, Gitu. ya. Bukan untuk Makasih ya. kepuasan orang lain, makasih. Nah, nih. Demi alasan operasi plastik demi menyembuhkan trauma batin, maka oplas sebagai tanda memulai lembaran hidup baru. Nah ini ngerti gue. Beda tapi Nah, Ya kan? ya. Udah. Ya. Bukan alasannya bukan itu. Bukan. Tapi kalau buat kalian berdua memang kan kebetulan sudah tidak bersuami karena meninggal, karena berpisah. Ya. Emang lembaran hidup baru aja gitu. Iya, betul. Iya. Coba lu ngapain? Baca dulu sebelum baca. Ya biar aku bisa menyimak. Ya Oke. baca buruan. Menghilangkan insecure dan lelah sering diejek karena bagian wajah atau tubuh tertentu. Insecure-nya Ngerti. betul. Udah 2 kali baca Insecure-nya nggak? betul. Tapi kalau alasannya karena diejek dan lain-lain, red flag gitu. Insecure, apa yang bikin lu insecure? Insecure-nya adalah kayak contoh lobang nggak sama, itu insecure kan gitu. Jadi kalau orang liatin dulu tuh, aduh. Ya enggak, buat dilihat di kaca sendiri aja gitu, ngerasa kurang, itu insecure kan. Iya. Tapi kalau karena orang lain itu hal yang berbeda Oke. gitu. Gak peduli orang lain, gue Nggak maunya peduli, gini. Iya gitu. Maksudnya gitu Gak juga. ngikutin standar beauty orang gitu. Enggak. Ya udahlah. Setelah kalau kita habis insecure gitu kan kita suka berbenah diri Iya, kan. Habis itu gitu. baru bersyukur. Nah, itu. Daripada insecure, mending bersyukur. Habis bersyukur jangan lupa bercukur. Potong rambut wajar aja, potong boleh.
Nah, tapi sekarang kita lanjutkan ya. Kalau ini merubah hidup dengan merubah penampilan. Ya. Ada selanjutnya ada guru honorer yang akan kita hadirkan merubah dirinya melalui sebuah kompetisi. Iya. Ya, Dari bernyanyi dungdat, ya kan? Dungdat. dangdut. Itu maksud saya. Iya, tetap DPP pada pagi. Hari ini kita udah kedatangan Asastra. Ya ampun, tapi dia tadi kasihan deh. Kenapa? Dia tuh udah Jadi gini, banget jadi Sastra tadi. itu ngefans banget, bukan sama saya ternyata. Dia ngefans sama Irfan Hakim. Iya. Tapi mohon maaf tadi Irfan Hakim pamit karena ada acara Iya. dadakan. Jadi pas banget kamu datang Irfan Hakimnya pamit. Biasanya kan aku yang pergi kan. Tadi Sekarang tumen-tumenan, gantian. Pan mau kemana Pan? Ini saya mau rapat. Kata, tumen rapat apa lu? Oh, enggak. Itu Dia tapi dia ada alasannya acara. ditinggal Itu kan tuh biasa gitu. saya, tapi dia ada acara gitu. Nah ini buat rakyat FVP, jadi Sastra ini pernah masuk di 17 besar acara DA7. Iya. Pernah ketemu aku juga ya kalau nggak Iya, salah ya? pernah ketemu. Tapi aku sombong gitu nggak mau ngeliat kamu gitu kan. Enggak. Dan juga beliau merupakan guru honorer, tepuk tangan dong, ini guru honorer. Ini guru matematika loh, Guru honorer matematika. Iya. Nah tapi guru honorer itu kan udah pekerjaan yang mulia. Terus tiba-tiba apa yang memutuskan kamu untuk berani? Udah aku mau ikutan audisi. gitu. Itu sih berawal dari terutama keluarga ya. Pengen merubah nasib keluarga. Ayah tuh benar-benar kayak dukung tapi kayak apa ya namanya orang tua tuh kayak ada gengsinya. Kalau menunjukkan bahwa saya dukung kamu tapi Dukun? dukung. Oh sorry. Dukung. Pikir dukun. Oh dukung, Iya. ada gengsinya. Dukung. Iya, Oke, dukung. ya mau. Nah, waktu pas ngasih tahu mau ikutan audisi, awalnya tuh orang tua tuh kayak nggak ngedukung lah, karena kan saya kan background di guru bukan penyanyi, karena kan saingannya tuh berat-berat banget kan. Tapi kamu hebat bisa mengambil langkah besar dan kenapa Iya. katanya dengar kenapa kamu bisa ngefans sama Irfan Hakim tuh? Duh, tapi maaf banget Irfan Hakim Tadi malah sampai sholat pergi. dulu katanya, mau ke Iya, sini. kamu tuh kesini, mohon maaf ya. Iya, seminggu yang lalu tuh saya selalu berdoa setiap sholat tuh pengen ketemu sama Irfan, karena ngefans banget sama Irfan. Tapi kamu tahu kan Irfan Hakim tuh umurnya tahun ini 51 tahun, kamu tahu nggak? Tahun ini kalau ulang tahun. Kenapa kamu ngefansnya nggak sama yang saya gitu yang masih 38? Kenapa harus sama si Irfan gitu loh? Apa sih hebatnya Irfan Hakim itu? Karena Irfan tuh yang saya lihat tuh sangat pekerja keras banget. Pekerja keras, rambutnya keriting lagi tadi ngeliat nggak? Dikeritingin pagi-pagi. Apa saya aja? Apa? Terus? Sama sosok ayah yang luar biasa juga. Kalau kamu, aduh maaf Irfan udah pergi. Ya Allah. Dia nangis tuh Van. Tadi gue bilang lu pergi, ada rapat, gue bilang gitu, nggak tahu Irfan Hakim ada rapat tumben, gue bilang gitu. Yang ngefans banget sama lu. Sehat, Alhamdulillah sehat, Sastra. Saya tuh baru nge ternyata kamu tuh yang aku lihat kamu yang ini menerima job apa itu kan. Iya. Dan barusan aku di belakang aku lihat terus aku udah fallback kamu sekarang. Wah, seriusan? Udah beneran Sastra. Kamu udah Sastra. follow? Barusan. Sastra kamu blok ya? Kamu udah follow? Beneran tuh. Sastra DA7 bentar. Sastra lagi. Sastra. Tuh. Tuh udah di follow. Sastra DA7. Ya, Masya Allah, makasih banyak, Alhamdulillah ya Allah. sama-sama. Ngapain? Tuh, jadi sejujurnya ya, aku kemarin tuh gini, ini anak DA7 tuh dia gini menerima pernikahan, hitanan, ulang tahun. Ini anak nih niat banget aku bilang Kamu gitu. apa aja dikerjain? Hitanan juga? Nih tuh, maksudnya dia di acara. sosmednya, di sosmednya tuh sampai ditunjukin gini. Ada biro jodoh nggak? Kok bisa jodoh? Menerima hitanan biro jodoh. Gitu. Ih, ada yang ngefans sama gue. Ada yang ngefans sama dia. Iya. Apa? Irfan Atik nambah lagi. Irfan Atix nambah lagi. Nama fansnya Irfan Hakim. Iya, udah gue bubarin, ngumpul lagi.
Dipakai orang juga ini warna Irfan nanti juga Iya. salah satu. Kamu mau ngomong apa ke Irfan Hakim di usianya 50 tahun ini? Bentar lagi ulang tahun kamu. Ya Kamu kan ulang kamu tahu, tahun. kamu 51. 39 kamu. Ya saya masih 39. Kamu kayak 52 kamu. Iya kan banyak pikiran, namanya capek nggak tahu jadi saya capek. Tapi duduk. Misi dong, ini fans gue. Oke, untuk Irfan Atik dimanapun berada, ditunggu sama Irfan hari ini mau makan siang ditraktir semuanya di FVP ya. Datang kamu se Indonesia, jangan Bukanya siapin 100 porsi minimal ya. Oke. Lu yang bayar Oh kan? gua ya lu. Tapi sukses buat kamu ya. Kamu tuh emang seorang guru beneran? Iya, guru honorer. Masih sampai sekarang? Masih Guru honorer di SD sampai SMA? di DMI, Di Madrasah Ibtidaiyah. Ngajar kelas berapa? ngajar kelas 6. Kelas 6. Iya. Terus bisa nyanyi itu gimana ceritanya? Bisa nyanyi itu ya seneng karaokean aja gitu, kayak seneng karaokean menghibur diri gitu. Kalau abis ngajar tuh suka ya nyanyi-nyanyi lah gitu di rumah. Iya, kemarin kan persaingan di DA7 tuh ketat banget. Iya. Sampai 17 besar. Ya alhamdulillah nggak nyangka banget tak. Iya, alhamdulillah. Soalnya tuh saya minta sama Allah tuh, ya Allah pengen tampil di panggung besar itu dan ketemu sama AA. Ternyata AA Aku nggak nge-host. ya, nggak ada di sana gitu. Pengen ketemu sama AA, tampil sekali aja gitu di panggung itu. Alhamdulillah sama Allah tuh dikasih lebih gitu. Iya, Dia sampai perjalanan beberapa 17. kali. Iya. Tapi Dari- ketemunya sekarang baru. Iya, alhamdulillah. Iya. Sekarang kita ketemu langsung. Ih, sukses mudah-mudahan tapi insya Allah. Kak Sastra ini hebat banget. Jadi dia ini idola para murid-murid karena selalu mengapresiasi murid-muridnya pakai ini nih. Apa itu? Silakan dibuka. Ih, gak usah repot-repot. Buat Kak Sastra. Gak usah repot-repot. Apa sih? Oh, ngasih-ngasih uang itu. Iya. Kan maaf ya, kan kamu juga belum berlebih banget. Iya. Tapi kamu ngasih uang ke murid-murid. Iya, Hebat. ngasih Ini. uang buat anak-anak yang usahanya lebih, kayak punya prestasi yang lebih. Kayak contohnya kalau ujian tuh saya suka ngasih semangat ke anak-anak, ayo siapa yang nilainya gede, saya kasih uang gitu. Jumlahnya tuh macam-macam. Macam-macam, Range-nya tergantung gimana? nilainya. Oh gitu, bisa sampai berapa? Bisa sampai 50.000. 50.000. Iya. Ini 50.000. Ya itu dapat nilai 100 kalau 50.000. Oh gitu. Ya. Kamu bagus sih, Itu jadi anak-anak semangat loh. Terus kamu kan guru honorer tuh ya maksudnya semua orang juga pada tahu gajinya juga nggak terlalu tinggi, tapi kamu berbagi dengan murid-murid. Iya. Terus cari tambahannya kamu jadi dengan apa? Di live aja kayak di live. Oh iya di Alhamdulillah sosial suka media. ada aja gitu Tapi ya. nggak usah takut kalau kamu ngasih tuh, memberi itu pasti rezekinya semakin deras. Alhamdulillah. Kamu nggak usah hitung-hitungan, nanti Allah juga kasihnya balasnya nggak Iya. hitung-hitung. Benar. Ya, Stop. Tapi momen tersulit di hidup kamu apa? Ya waktu pas kakak perempuan saya kuliah, karena kan saya lahir di keluarga yang sederhana. Waktu itu kakak saya kuliah, biasanya saya tuh makan tuh bisa dua kali gitu. Pas kakak saya kuliah tuh jadi berkurang gitu. Sebentar, biasanya sehari 2 kali saja. Ya, Kan pada umumnya orang-orang tuh 3 kali. Ya. Karena kondisi 2 kali saja. Pas Ya. kakak kuliah, jadi ya bisa sehari sekali bahkan enggak gitu. masa? Ya, kayak makan kayak cemilan aja gitu, nggak makan kayak nasi segala macam. Sebegitunya? Ya waktu pas kakak kuliah, waktu itu saya SMA kelas 1 dan uang jajan pun biasanya 15.000 jadi 10.000. Jadi semuanya berkorban seluruh anggota Iya. keluarga. Itu dari bapak kamu itu? Iya. Kan ayah hansip jadi Iya. seikhlasnya aja gitu. Ada yang ngasih diambil, kalau nggak ada ya. Mudah-mudahan dengan adanya kamu bisa mengangkat derajat Amin. keluarga ya. Amin. Ya udah kamu kapan-kapan rekaman di tempat aku ya. Ah serius ah? Iya bener. Udah boleh kan? Boleh, boleh. Nggak terikat kontrak kan? Iya enggak? Iya. Rekaman ya. Ya. Di Hakim Musik ya. Ya pengen banget. Insya Allah, makasih Alhamdulillah banget. ya. Saya pengen banget Udah nanti rekamannya. Ya siap. Ya udah. Sastra, ada Rans Musik, bagus juga loh Rans Musik. Udah Sastra. Ada musik bagus juga, Ada dunia entertainment juga ada. Udah. Ini Hakim Musik, Tapi Hakim Musik. Sastra kan kemarin katanya mau nyanyi depan AA di DA nggak bisa, suruh nyanyi di sini. Oke, kalau gitu. Sambil Kamu nyanyi kita depan dia ucapkan ya. Makasih juga untuk Jadi semuanya nyanyi ya. begini, kamu nyanyi begini nih, nih di depan dia ya, nih, depan dia. Nyanyi di depan Kok dia. kamu cemburu banget sih sama aku tuh. Ya udah, makasih buat bintang tamu Ya. semuanya. Mudah-mudahan semuanya hal baik mengalir untuk kita semuanya ya. Ini Dan lagu ini dia.
Nasar, dari Nasar. Gimana kalau kita tes? Sastra. Gejolak asmara. Sejak jumpa dia di suatu pesta, apa yang ku rasa, hatiku berbunga. Lama ku mendamba gejolak asmara, kini ku merasa padamu Haidara. Senyummu sungguh menawan, wajahmu ayu rupawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Ku tergoda, sungguh mempesona, saat memandangmu hati bergetar.